Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, kasih-Mu yang senantiasa memberikan kehidupan bagi kami serta kekuatan yang selalu Engkau sediakan di dalam kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir untuk menyapa kami, untuk memberikan sukacita, kekuatan yang baru bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita yaitu dari Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dengan tema hidup berkenan di hadapan Allah. Ya, adik-adik semua, pelajar GKPS tentunya pasti memiliki kerinduan dan keinginan untuk menjadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Tidak sedikit orang juga mengatakan bahwa saya sebenarnya ingin hidup berkenan di hadapan Allah, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Ada bahkan orang mengatakan begini, saya sudah rajin ke sekolah minggu, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin melakukan kegiatan-kegiatan di dalam gereja, melakukan kegiatan rohani, dan juga saya rajin membaca Alkitab. Pertanyaannya, apakah saya sudah layak disebut sebagai orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Jawabnya, tidak. Karena menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan bukan hanya persoalan rutin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani, melakukan kegiatan berdoa, rajin membaca Alkitab, tetapi supaya sempurna, hidupnya juga harus diubah. Hidupnya juga harus mencerminkan apa yang Tuhan inginkan. Di samping rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin sekolah minggu, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh adik-adik semua. Yang pertama adalah hidupnya harus berbelas kasihan. Bagaimana menjadi orang yang berbelas kasihan? Berbelas kasihan adalah orang yang ketika melihat temannya, sesamanya, saudara-saudarinya mengalami sebuah pergumulan, bersedih, atau dia sedang terluka, dia sedang menangis, kita harus berusaha untuk menghibur, berusaha untuk membantu, bukan tertawa atau bergembira ketika teman kita mengalami kesedihan, mengalami sebuah peristiwa yang membuat hatinya galau. Tapi kita harus memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Yang kedua adalah menjadi orang yang memiliki murah hati. Murah hati dalam hal seperti apa ini? Murah hati dalam arti ketika bertemu dengan temannya, dia murah senyum, murah menyapa, dan juga murah untuk mengampuni kesalahan daripada teman ataupun orang lain, orang tua, abang, adik. Dia dengan murah hati bisa menerima kesalahan daripada orang lain. Yang ketiga adalah menjadi berkenan di hadapan Tuhan itu dia harus memiliki sikap hati yang lemah lembut dan juga sabar. Ya, sabar. Orang yang sabar dikatakan adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, karena orang yang sabar adalah orang yang mampu untuk menerima situasi, menerima hal-hal yang tidak menyenangkan,
hal-hal yang membuatnya sebenarnya marah, tetapi karena dia mau sabar, akhirnya situasi menjadi semakin lebih baik. Situasi tidak membuatnya menyerah, situasi tidak membuatnya emosi, marah, banting meja, banting piring. Tetapi orang sabar, dia akan lebih bersyukur dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Apapun yang dia miliki, dia sabar, dia bersyukur. Orang yang seperti itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang selanjutnya, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah orang yang senantiasa mau mengampuni orang lain dengan tulus. Ya, mengampuni orang lain dengan tulus tentunya bukan adalah perbuatan yang mudah. Adik-adik pelajar GKPS semuanya pasti pernah merasa dikecewakan, merasa benci, merasa marah kepada temannya. Tetapi untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mari adik-adik pelajar GKPS dengan rela dan mau untuk mengampuni sesama, untuk mengampuni orang yang melakukan hal-hal yang mengecewakan, menyakiti hati kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya, mengampuni kita. Ketika kita melakukan kesalahan, lalu kita mau Tuhan mengampuni kita, maka Tuhan mengampuni kita. Demikian juga dengan teman kita. Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mau untuk mengampuni sesama teman-teman kita yang lain. Demikian sapaan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah hidupnya yang juga mau berbelas kasihan, hidup di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam kesabaran, dan juga hidup di dalam pengampunan terhadap orang lain. Semangat adik-adik pelajar GKPS dimanapun, tetap jaga kesehatan dan tetap Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi sumber kekuatan yang baru, menjadi pembimbing, penopang bagi hidup kami, yang akan membawa kami ke dalam hidup yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.